masa lalu. Saya Hasan dan saya ditemani oleh saudara Bubun. Dan episode kali ini akan membahas peristiwa bersejarah masuknya Jepang ke Indonesia. Jadi mari kita mulai dari awal. Bagaimana sebenarnya peristiwa masuknya Jepang ke Indonesia terjadi? Tentu, pada tahun 1942, Jepang berhasil menaklukkan Hindia Belanda yang saat ini itu menjadi wilayah Indonesia. Serangan ini memiliki dampak besar pada sejarah dan kehidupan masyarakat di sini. Jepang yang pada saat itu dipimpin oleh Kaisar Hirohito memiliki ambisi yang untuk menguasai Asia Tenggara. Indonesia dengan kekayaan alamnya yang menjadi salah satu target utama mereka. Bagaimana peristiwa dan reaksi masyarakat di Indonesia terhadap kedatangan pasukan Jepang? Masyarakat Indonesia awalnya menyambut kedatangan pasukan Jepang saat Perang Dunia II, mengharap pembebasan dari penjajahan Belanda. Namun, kekuasaan muncul karena Jepang juga menjajah Indonesia. Reaksi negatif semakin meningkat karena eksplorasi dan kebijakan menyiapkan, dan pada akhirnya masyarakat bersatu untuk menyambut kemerdekaan setelah Jepang menyerah. Apa motivasi utama Jepang dalam menginvasi Indonesia pada waktu itu? Motivasi utama Jepang adalah mendapatkan kontrol atas sumber daya alam, terutama minyak dan karet, yang sangat penting untuk peran mereka. Ini memicu perubahan besar dalam dinamika politik dan sosial di Indonesia. Selama masa penduduk Jepang, banyaknya perubahan terjadi dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Bagaimana perekonomian, pendidikan, dan budaya Indonesia pengaruh oleh kehadiran Jepang? Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia selama Perang Dunia II, perekonomian mengalami perubahan signifikan. Dengan adanya eksplorasi sumber daya dan peningkatan produksi untuk kepentingan Jepang, perubahan kurikulum dan penekanan pada nilai-nilai Jepang. Budaya Indonesia juga terpengaruh melalui serangkaian perubahan dalam seni, bahasa, dan tradisi lokal yang disesuaikan dengan ideologi Jepang. Namun, kedatangan Jepang juga menimbulkan tantangan dan perlawanan dari berbagai kelompok di Indonesia. Bagaimana perjuangan rakyat di Indonesia menghadapi penduduk Jepang? Rakyat Indonesia menghadapi pendudukan Jepang dengan perlawanan kesejahteraan dan sipil, melibatkan tentara keamanan rakyat, TKR, dan aksi ekspektasi. Meskipun ada kerajaan dengan Jepang, banyak yang tetap berjuang melawan eksplorasi ekonomi dan kebijakan pendudukan. Apakah ada peristiwa khusus yang mencolok selama periode ini? Tentu saja, kita akan membahas insiden penting seperti proklamasi kemerdekaan Indonesia, pendiri P dan TA, pembela tanah air, dan tentu saja peristiwa yang membentuk landasan bagi kemerdekaan Indonesia. Tidak terlepas dari tantangan, muncul pula perlawanan dari berbagai kelompok di Indonesia. Bagaimana perjuangan rakyat Indonesia dalam menghadapi penduduk Jepang? Apakah peran tokoh-tokoh penting dalam menggerakkan perlawanan dan mempertahankan identitas nasional? Tokoh-tokoh penting dalam perlawanan dan pemerintahan identitas nasional Indonesia saat pendudukan Jepang termasuk Soekarno, Muhammad Hatta, dan Kiai Hajar Dewantara
Mereka aktif memimpin perjuangan politik dan sosial, menjaga semangat nasionalisme. Sultan Syahrir juga memainkan peran ini signifikan dalam mempertahankan identitas sosial nasional melalui diplomasi, gerakan pemuda seperti Bang Tomo, dan pemimpin lokal seperti Patimura di Maluku juga turut berperang dalam perlawanan. Bagaimana peristiwa akhirnya berujung pada kemerdekaan Indonesia? Kita akan prinsip perjuangan panjang dan dinamika eksplorasi yang membawa kita pada Agustus 1945 ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Sebagai pengingat, mari kita teruskan belajar dari masa lalu agar kita dapat memahami dan menghargai perjalanan sejarah kita. Terima kasih telah menemani kita di episode ini dari Jejak Sejarah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.